Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak dosen dan teman-teman PAI 5I. Hari ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi kami yang berjudul Problema Pendidikan Multikultural di Indonesia. Saya Anissa Laila Rinanda, absen 9, akan menyampaikan materi pertama kami, yaitu Problema Kemasyarakatan. Konflik yang disebabkan keberagaman sudah sangat banyak terjadi di Indonesia. Beberapa tahun terakhir, banyak konflik yang berlatar belakang SARA, yaitu suku, adat, ras, dan budaya yang terjadi di Indonesia. Seperti kasus Ambon, Aceh, Sampit, dan perang antar lapisan masyarakat yang sampai saat ini masih sering terjadi. Hal ini sangat memprihatinkan karena banyak korban tewas dan menyengsarakan masyarakat itu sendiri. Selain itu, perekonomian dan situasi politik menjadi terganggu karena masyarakat tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Bahkan dari negara-negara luar banyak yang melarang warga negaranya untuk berkunjung ke Indonesia. Hal ini tentu merusak citra bangsa Indonesia di mata dunia yang terkenal ramah. Fakta ini menunjukkan kegagalan pendidikan dalam menciptakan pluralisme dan multikulturalisme. Hal-hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor. Untuk hal-hal tersebut akan disampaikan oleh anggota kelompok lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Novianti, nomor absen 07, NIM 12201183155. Di poin kedua ini tetap membahas tentang problem kemasyarakatan. Beberapa negara juga melarang warganya berkunjung ke Indonesia. Ini merupakan merusak citra bangsa Indonesia sendiri. Di mata dunia, fakta seperti ini menunjukkan kegagalan pendidikan dalam menciptakan kesadaran, popularitas, dan multikultural. Problem kemasyarakatan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya yang pertama keragaman identitas budaya daerah. Yang kedua yaitu pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Yang ketiga yaitu kurangnya kekokohan nasionalisme. Yang keempat, fanatisme yang sangat sempit. Yang kelima, kesejahteraan ekonomi yang kurang merata di antara kelompok budaya. Baik, selanjutnya problematika penyakit budaya. Yang pertama, prasangka. Prasangka yaitu mengandung sikap pikiran, keyakinan, kepercayaan, dan bukan tindakan. Jadi prasangka tetap ada di pikiran, sedangkan diskriminasi mengarah pada tindakan otomatis. Untuk sebab prasangka menurut Hansa diantaranya: 1. Gambaran perbedaan antar kelompok. 2. Nilai-nilai budaya yang dimiliki kelompok mayoritas sangat menguasai kelompok minoritas. Yang ketiga, stereotip antar etnik. Yang kedua, selanjutnya stereotip. Stereotip yaitu penilaian yang tidak seimbang terhadap suatu kelompok masyarakat. Stereotip merupakan salah satu bentuk prasangka antar etnik kaum ras. Orang-orang cenderung membuat kategori atas tampilan, karakteristik, perilaku orang lain berdasarkan ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun non-verbal. Yang selanjutnya terkait dengan poin etnosentrisme, merupakan suatu sikap yang menganggap kebudayaan atau ras sendiri lebih baik dari yang lain. Sikap etnosentrisme adalah konsekuensi dari identitas etnik yang beraneka yang lahir di bumi Indonesia. Cornell dan Herman mengatakan bahwa identitas etnik menjelaskan bagaimana manusia menggunakan dan mengatur ide-ide tentang siapa mereka, mengevaluasi pengalaman pribadi dan perilaku yang dinami di sekitarnya. Etnosentrisme juga merupakan sikap yang terjadi di kalangan anggota suku, bangsa, atau negara yang secara tidak kritis menganggap adanya
superioritas kelompok atau kebudayaan sendiri. Masyarakat dari suatu kebudayaan tertentu cenderung mempunyai perasaan ketika berhadapan dengan individu atau masyarakat dari latar belakang kebudayaan yang berbeda. Etnosentrisme mempunyai beberapa tipe. Menurut Rustanto, memiliki dua tipe yang sangat berlawanan, yaitu tipe pertama etnosentrisme fleksibel dan yang kedua etnosentrisme infleksibel. Kemudian poin selanjutnya adalah diskriminasi. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, sangat sesuai dengan sosial kondisi dan kultural dalam Indonesia sebagai ungkapan menunjukkan adanya kemauan yang serius untuk mewujudkan suatu bangsa dan negara Indonesia yang bersatu dalam keberagaman. Melalui semangat pluralisme dan multikulturalisme, sentralisme dan otoriter dan sebagai pelekat integrasi nasional seharusnya bisa dikonstruksi. Ironisnya, masyarakat multikultural Indonesia ternyata masih belum bisa mencakup dalam era reformasi. Masih juga terdapat kekerasan yang terjadi di negara Indonesia. Problema penyakit budaya yang kelima yaitu rasisme. Rasisme adalah suatu aspek pembeda secara rasial pada suatu budaya yang diterima oleh banyak orang dan mendorong kompetisi, perbedaan kekuasaan, dan perlakuan yang tidak semestinya terhadap anggota kelompok lain. Secara umum juga dapat diartikan sebagai serangan sikap, kecenderungan pernyataan, dan tindakan yang mengunggulkan atau memusuhi kelompok masyarakat, terutama karena identitas ras. Dan untuk yang keenam yaitu kambing hitam atau scapegoating. Teori kambing hitam mengemukakan kalau individu tidak bisa menerima perlakuan tertentu yang tidak adil, maka perlakuan itu dapat ditanggungkan kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah problema pendidikan. Dalam kerangka strategi pembelajaran berbasis multikultural diharapkan dapat mendorong terjadinya proses imajinatif, metaforik, berpikir kreatif, dan sadar akan budaya. Beberapa permasalahan awal pembelajaran berbasis multikultural pada tahap persiapan awal antara lain, yang pertama yaitu guru kurang mengenal budaya sendiri, budaya lokal maupun budaya dari peserta didiknya. Yang kedua adalah guru kurang menguasai garis besar struktur dan budaya etnis peserta didiknya, terutama dalam konteks mata pelajaran yang akan diajarkannya. Dan yang terakhir adalah rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan yang dapat merangsang minat, ingatan, dan pengenalan kembali peserta didik terhadap khasanah budaya masing-masing, dalam konteks budaya masing-masing, dalam konteks pengalaman belajar yang akan diperoleh. Baik, untuk selanjutnya masih tetap di problema pendidikan. Problematik yang timbul pada dimensi proses pembentukan pengetahuan adalah yang pertama, kurangnya pengetahuan guru dalam memilih aspek budaya yang tepat, sehingga kurang dapat membantu peserta didik untuk memahami konsep kunci secara lebih tepat. Yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi masalah tersebut adalah menambah wawasan dengan membaca buku atau penelusuran di internet. Kemudian yang kedua, kurangnya pengetahuan guru dalam penggunaan frame of reference dari budaya tertentu dan mengembangkan dalam perspektif ilmiah. Yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi masalah tersebut adalah melatih pengembangan frames of reference dari budaya dalam perspektif ilmiah melalui diskusi dengan guru lain atau kelompok kerja guru.
Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.